Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog saya. Alhamdulillah hari ini saya berada dalam keadaan sehat, sehat jasmani dan sehat pula rohani. Dan alhamdulillah hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada mata saya. Karena di dalam membaca Al-Quran, baik itu Arabnya atau Latinnya atau terjemahannya, membutuhkan biji mata yang sehat. Kamera yang ada di dalam mata itu, nah itulah yang bisa melihat, bukan bola mata, tapi ada biji di dalam mata itu yang berwarna hitam. Nah itulah yang berfungsi atau non berfungsi. Banyak orang punya biji mata, tapi bola mata biji mata yang kecil hitam di dalamnya itu tidak berfungsi, sehingga dia itu menjadi tidak bisa melihat walaupun bola matanya itu ada. Jadi setiap apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita itu, setiap hari harus kita bersyukur kepada Allah itu, dan kemudian mewujudkan rasa syukur itu, yaitu dengan cara beribadah yang benar, menaati segala perintahnya dengan benar, dan menjauhi larangannya dengan sekuat mungkin. Karena setiap manusia itu pasti akan selalu berhadapan dengan larangan-larangan Allah itu, dan kita pasti akan merasa berat ketika melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Salah satu yang diperintahkan oleh Allah itu membaca Al-Quran, dan ini bukanlah pekerjaan yang enteng, bukanlah pekerjaan yang mudah. Itulah sebabnya Allah itu mengatakan sesungguhnya salah satu pekerjaan yang berat di dunia itu, yang membutuhkan jihad, yang membutuhkan perjuangan yang berat, adalah membaca Al-Quran. Kenapa? Karena iblis tidak suka, setan tidak suka dengan orang yang membaca Al-Quran. Karena dengan membaca Al-Quran itu, rahasia setan dan iblis itu jadi terbuka. Orang jadi tahu dengan setan itu, dengan rahasianya, kalau orang itu membaca Al-Quran. Itulah sebabnya kenapa orang itu berat sekali membaca Al-Quran, karena setan itu menjadi musuhnya. Kalau hari ini setan itu dia cuma bertugas berlima, besok diajaknya kawannya lagi, ayo bro kita goda si anu itu, jangan sampai dia membaca Al-Quran. Datang 10 orang, 10 orang ini tidak mampu, besok ngadu lagi dia sama friend-friendnya yang lain, datang lagi jadi 15. Masih nggak kuat juga dia menggoda, datang lagi 20 orang. Nah itu, begitulah setan setiap hari, sampai dia tuh datang nanti ke majelis setan itu, mengadukan bahwa si anu bin si anu itu sekarang sudah nggak kuat lagi digoda, harus ganti pasukan. Jadi setan itu menggoda orang itu juga punya pasukan. Ustadz itu setannya ustadz juga dia. Kiai, setan yang menggodanya itu kelasnya kiai juga. Kalau orang itu gembel, itu setannya kelas gembel juga. Jadi setan itu ada kelasnya. Semakin tinggi ilmu orang itu, setan yang menggodanya itu juga semakin tinggi ilmunya. Makanya setan itu sampai hari ini belum ada yang dimatikan Tuhan, termasuk setan yang menggoda Nabi Adam, yang menggoda Siti Hawa itu, sampai sekarang dia masih hidup. Jadi bayangkan saja itu, setan itu kita tidak akan mampu melawannya. Tidak akan mampu kita terhindar dari godaan setan itu, kecuali hanya dengan pertolongan Allah. Nah, dengan membaca Al-Quran, dengan belajar Al-Quran, kita itu bisa mendapatkan petunjuk-petunjuk Allah, bagaimana caranya terhindar dari godaan setan itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ibrahim, surat ke-14. Kita akan lanjutkan membaca ayat ke-6. Ayat ke-5 di video sebelumnya sudah dibaca, dan ini tinggal membaca ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Musa liqaumihi zkuru ni'matallahi alaikum iz anjakum min
min ali fir'aun ali fir'auna yasumunakum su'al azabi wa yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna bisa'akum wa fi zalikum bala'um mir rabbikum azim. Nah, saya ini enggak pandai membaca ayat Al-Quran ini dengan suara yang indah, tapi kalau saya tidak membacanya, mata saya tuh jadi letoy dia. Jadi untuk melatih mata itu supaya tajam, kita harus selalu membaca huruf Al-Quran ini. Jadi kalau kawan-kawan itu mengalami lelah mata, nah bacalah Al-Quran ini. Karena Al-Quran ini hurufnya dari atas ke bawah, pindah ke sana, pindah ke sini, pindah ke situ, pindah ke situ, ketemu sukun, ketemu tanwin. Nah, itu membacanya itu. Jadi mata kita itu terlatih untuk menjadi tajam. Pikselnya tuh jadi meningkat kalau kita rajin membaca Al-Quran. Yang nggak pandai membaca Al-Quran tidak usah khawatir, jangan berkecil hati. Baca apa namanya nih, Latinnya. Wa izgala Musa li qaumi izkuruni ma taqallahi alaikum iz anjakum min ali fir'aun. Nah, ini dengan ini hampir sama bahasanya. Dan penting itu ini yang paling penting kita pelajari untuk orang-orang yang sudah dewasa, karena kita ini bukan dalam masa sekolah, tapi dalam masa belajar untuk modal kehidupan. Jadi ini yang paling penting. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika dia menyelamatkan kamu dari pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menyiksa kamu dengan siksa yang pedih dan menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak perempuanmu. Pada yang demikian itu suatu cobaan yang besar dari Tuhanmu. Jadi Tuhan itu memberikan cobaan yang besar kepada Bani Israel waktu itu dengan dijadikannya mereka itu budak Firaun. Dan Firaun itu membunuh anak laki-lakinya dan membiarkan hidup anak perempuannya. Karena Firaun itu sudah mendapatkan kabar dari para peramalnya itu bahwa nanti akan ada seorang anak laki-laki yang akan menggulingkan kekuasaannya. Dan mulai saat itu Firaun itu setiap anak itu yang lahir kemudian dibunuh, yang laki-laki, dan yang perempuan dibiarkan hidup. Karena Firaun itu sangat percaya sekali dengan dukunnya itu, dengan peramal-peramalnya itu. Akhirnya karena anak laki-laki itu nanti akan mengancam kekuasaannya, maka setiap anak laki-laki yang lahir di kota Mesir itu atau di kota Firaun itu dibunuh olehnya. Dan kemudian lahirlah Nabi Musa. Dan Nabi Musa itu pun dikejar oleh pasukan Firaun itu sampai dilemparkan ibunya ke dalam api. Sampai kemudian dicari lagi sama pasukan Firaun, akhirnya Musa itu dihanyutkan ke sungai Nil. Dan kemudian air itu membawa Nabi Musa itu masuk ke dalam istana Firaun itu. Dengan izin Allah, akhirnya Firaun itu merawat Nabi Musa itu dengan kasih sayang sampai kemudian Nabi Musa itu tumbuh menjadi besar di dalam istana Firaun itu. Dan kemudian Allah mengangkatnya menjadi rasul, dan kemudian Musa itu disuruh datang kepada bapak angkatnya itu supaya dia mau beriman kepada Allah. Dan akhirnya disitulah awalnya permusuhan antara Musa dan Firaun itu. Jadi itu yang harus kita pahami di dalam membaca ayat Al-Quran itu. Karena di dalam Al-Quran ini isinya hanya 25 nabi dan rasul. Tidak ada yang lain dari itu. Oke kawan, kita akan lanjutkan di ayat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.